dan yang saya hormati juga dan yang terkasih orang tua siswa baik murid SD Gilang. Selamat datang semua. Salam sejahtera untuk kita. Dan terima kasih juga atas kehadirannya di pagi hari ini. Bapak Ibu sudah luangkan waktu untuk memenuhi undangan kami, dan semuanya ini demi kebaikan dari kita semua. Selanjutnya, sebagai umat beriman, setiap aktivitas yang jelasnya kita selalu awali dan kita tutup dengan doa. Untuk itu, mari kita buka acara kita pada siang ini dengan doa. Kepada Ibu Murga, saya persilakan. Bapak Mama, kita semua diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, penyelenggara kehidupan kami, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau dengan setia menjaga, menyertai dan memelihara kami hingga saat ini. Kami berterima kasih juga ya Tuhan karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami hari yang baru dan nafas kehidupan yang baru. Untuk itu ya Tuhan, saat ini juga kami mengundang Engkau ya Allah Roh Kudus untuk hadir bersama kami pada pagi ini, sehingga apa yang kami bahas bersama orang tua murid dapat berjalan dengan lancar, dan semuanya itu demi kemajuan bagi anak-anak kami di lembaga yang tercinta ini. Tuhan, semuanya ini kami haturkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala. Tes. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite beserta pengurus Komite SDKM, yang saya hormati pula orang tua murid, selamat datang, selamat bertemu kembali di SDKO. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang berlimpah atas kehadiran dari Bapak Ibu semua menghargai undangan kami. Lalu kemudian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam surat sebenarnya rapat ini hari Sabtu ya, tanggal 6, tetapi ketika surat sudah kami edarkan kepada siswa, ada informasi baru lagi dari dinas bahwa hari Sabtu itu mereka akan datang untuk mengunjungi sekolah, sehingga mau tidak mau kami sampaikan lagi kepada siswa-siswi kita secara lisan bahwa pelaksanaan rapatnya adalah hari ini dimajukan. Jadi untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi selama kurang lebih 1 bulan sudah anak-anak sudah mulai melaksanakan tatap muka, tapi tatap mukanya masih tatap muka terbatas di sekolah. Jadi ditentukan, ini memang ketentuan dari Menteri Pendidikan bahwa hanya 50% saja siswa berada di sekolah. Lalu untuk jam pelajarannya khusus untuk SD hanya 5 jam pelajaran. Bukan 5 jam waktu sehari-hari, tapi 5 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu untuk SD 35 menit,
sehingga mereka berada di lingkungan sekolah itu dari setengah 8 sampai jam 11 ya, dari setengah 8 sampai jam 11. Jadi kita berterima kasih karena situasi COVID ini sudah mulai mereda. Jadi walaupun mulai mereda, tetapi kita tetap jaga ya, tetap jaga anak-anak kita supaya mereka tetap dalam keadaan sehat walafiat. Lalu kemudian untuk proses pembelajarannya tetap pakai shift ya, pakai shift. Di setiap kelas dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Jadi dalam satu kelas siswanya dibagi 2 kelompok, ada yang kelompok A, ada yang kelompok B. Yang kelompok A datangnya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kelompok B-nya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi mungkin ada orang tua yang belum paham berkaitan dengan sistem shift itu. Jadi ini sudah saya sampaikan karena banyak guru-guru yang mengeluh, ada masih siswa yang pikirnya masih BDR terus, ya, masih belajar di rumah terus, jarang datang ke sekolah. Jadi oleh karena itu saya menghimbau kepada orang tua, tolong perhatikan anak-anaknya, tanya mereka di kelompok mana. Jadi jadwalnya tadi seperti itu. Yang kelompok A Senin, Rabu, Jumat. Kelompok B Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi 3 hari berada di sekolah ya. 3 hari berada di sekolah. Itu berkaitan dengan BDE dengan keadaan sekolah yang sekarang. Lalu berikut keadaan siswa kita saat ini. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, keadaan siswa kita sekarang ini akibat dari BDR ini banyak siswa-siswi yang tidak lancar baca dan tulis. Kontebai bilur Bapak Ibu ya, banyak sekali siswa-siswi yang bahkan sampai kelas 6 ya. Kalau kelas 2, kelas 3 masih kita maklumi ya, karena saat mereka kelas 1 langsung di rumah ya, belum pernah sekali disentuh oleh guru ya, sedikit saja, itu pun hanya datang terima tugas saja begitu. Kelas 2, kelas 3. Jadi untuk itu yang kelas 2 dan kelas 3 oleh kami programnya tetap ajar mulai dari pengenalan huruf-huruf sampai mereka bisa baca dan tulis ya, itu untuk kelas 2 dan kelas 3 anak. Sedangkan untuk kelas 4, 5 dan 6 masih ada di tiap-tiap kelas itu sekitar 5 atau 6 orang yang belum lancar baca tulisnya. Jadi itu adalah masalah bagi kita semua ya, masalah bagi kita. Jadi bagaimana kami guru mengatur waktu untuk ada bimbingan khusus untuk anak-anak ini, anak-anak bermasalah. Jadi ini juga akibat dari belajar dari rumah. Jadi betapa pusingnya belajar dari rumah, banyak orang tua ibu masuk ke besok, walaupun saat situasi pandemi COVID itu kami juga tidak bisa suka-sukanya kami ya, tetap kami mengikuti aturan. Jadi untuk anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 kami membuat program untuk bimbingan khusus untuk mereka ini. Guru sudah bersedia untuk melaksanakan bimbingan khusus kepada siswa-siswa yang bermasalah ini. Namun kendalanya, saya ulang lagi, ada kendalanya. Justru anak-anak yang tidak lancar baca dan tulis itu yang malas datang sekolah, ya, itu yang malas datang sekolah. Jadi saya mohon perhatian dari orang tua, tolong perhatikan anaknya saat-saat mereka datang sekolah. Cek anaknya, kalau dia tidak datang sekolah, tolong disuruh untuk datang sekolah. Saya rasa prihatin sekali ya, anak-anak yang berasal dari Lao ini kok bisa tidak bisa datang sekolah, padahal dia melihat ya teman-temannya setiap hari masuk sekolah. Kadang kalau saya tanya, saya monitor pagi-pagi, monitor di tiap-tiap kelas, tanya nama ini atas nama ini, ibu dia tidak datang, dia bilang dia bermain, suka-sukanya saja. Ibu, kami ajar dia untuk datang. Dia bilang mau ke gereja, aku diam-diam.
Jadi sekolah ini ada aturan, ya. Tidak suka-suka, sekolah ada aturan. Jadi untuk penilaian, ya, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Memang mulai sekolah cukup cadang. Sudah tidak bisa baca, tidak bisa tulis, mulai sekolah. Sementara guru sudah bersedia untuk bimbing. Jadi itu. Jadi mohon perhatian dari kita semua untuk memperhatikan anak-anak, ya. Jadi dari saya tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, tidak naik kelas, ya. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak naik kelas. Jangan sampai menjadi beban untuk guru-guru yang di atasnya harus turun lagi dia untuk membimbing. Bimbing dia hanya 2 orang atau 1 orang, lepas yang lain. Jadi tolong, ya, tolong sama-sama kita memperhatikan berkaitan dengan pendidikan anak. Jadi anak didik, anak dangdut, sama-sama perhatian. Waktunya anak lebih banyak di rumah, ya. Di sekolahnya itu tadi tambah dikurangi oleh pemerintah, sedikit sudah di sekolahnya. Untuk itu saya mohon kepada orang tua, perhatikan anak, ya, perhatikan khusus dalam hal pendidikan. Baik, itu berkaitan dengan BDR. Lalu berikutnya sekolah melaksanakan beberapa program selama ini, ya, program-program yang sudah dibuat oleh sekolah. Yang pertama, sekolah sudah melakukan pengadaan meja kursi. Jadi kalau kita lihat meja kursi-kursi yang ada ini masih banyak yang butuh perbaikan dengan pengadaan baru. Jadi di tiap-tiap kelas itu masih banyak meja dan kursi yang butuh pengadaan baru lagi, karena meja kursi yang ada di kelas-kelas itu kebanyakan meja kursi mungkin pengadaannya sejak ada di sekolah dulu, baru berdiri di sekolah, sehingga kelihatannya meja kursinya sudah sebenarnya sudah tidak layak dipakai, tetapi karena dalam keadaan terpaksa mau dan tidak mau dipakai, ya, itu. Jadi untuk program selama 2 tahun ini kami tetap ada, ya, pengadaan untuk meja kursi. Marana kadang 15, kadang 20, karena kadang keuangan tidak mencukupi, karena uang yang ada tidak hanya untuk pengadaan meja kursi, ya, itu. Jadi mungkin dari 3 kelas hanya beberapa ruang saja yang ada meja kursinya sudah baik, tetapi sekitar 5-6 kelas mungkin yang butuh perhatian khusus. Jadi saya beban sekali, kasihan anak-anak kita duduk di kursi-kursi yang kadang duduk sehingga runing atau bisa-bisa jatuh, ya, itu. Jadi saya mohon dukungannya untuk ini. Dan sebenarnya untuk SD itu memang nggak dilontornya bangku-bangku seperti itu, ya, bangku-bangku sudah terlontor ITB. Harusnya dia layaknya sudah pakai kursi, ya, itu. Jadi memang ada dana bos, tapi dana bos tidak mencukupi untuk semua untuk pengadaan itu, karena masih banyak lagi kebutuhan lainnya. Lalu berikut itu untuk meja kursi sekitar 2 kelas yang sudah ada pengadaan. Lalu berikut berkaitan dengan pengadaan rak-rak buku. Sekolah sudah mulai melaksanakan pengadaan rak-rak buku, karena ketika saya masuk di sini, saya kasihan sekali melihat buku-buku di tiap-tiap kelas itu tertumpuk di atas meja, bahkan yang lain berserakan kiri kanan, karena tidak ada tempat simpan, ya, tidak ada tempat simpan, ya, sehingga pelan-pelan perlu pengadaan rak-rak buku. Itu yang saya sudah buat, kami sudah buat selama hampir 2 tahun ini. Lalu berikut seperti yang kita sudah lihat semua, kami juga membuat jalan setapak, ya, jalan setapak untuk menghubungkan kelas dengan kelas, ya. Jadi penting jalan setapak ketika musim hujan datang, sepatutnya anak-anak sekolah itu tidak basah dengan gurunya, itu. Jadi untuk program pembuatan jalan setapak ini belum selesai, ya. Untuk bagian depannya sudah, sedangkan bangunan-bangunan belakang untuk kelas 5 dan kelas 6 belum. Jadi itu yang belum tuntas.
Lalu berikut selain jalan setapak, berikutnya kami sekitar bulan Juli kemarin atas persetujuan dari ketua komite dengan pengurus komite, kami membuat pagar di depannya, buat pagar sekaligus dengan gerbangnya. Namun kalau kita lihat bersama, dari mana tuntas kalau pagar itu masih butuh lagi dana, baru bagian besarnya saja, presteria belum, rencananya juga di bagian yang tembok yang pendek itu ada nanti penambahan pagar besi. Mudah-mudahan dana nanti mencukupi ya itu dengan plester, lalu ada tambahan sedikit ke sana. Baik Bapak Ibu, apa alasannya saya dengan guru-guru membuat pagar ini? Pertama, baru di SMA ini saya melihat bahwa ada hewan-hewan juga mau mengikuti pendidikan di dalam kelas. Ya, ada hewan-hewan juga dia mau ikut belajar juga bersama peserta didik di dalam kelas. Jadi kadang hewan itu masuk sampai ke dalam ruangan kelas, ya, ketika anak-anak tidak ada. Jadi alangkah coba kita kalau kita berpikir ketika anak-anak berada di dalam kelas lalu dia masuk untuk ikut pelajaran bersama dengan siswa, betapa kagetnya siswa, jadi merusak suasana belajar, ya. Jadi bahkan hewan-hewan itu berkeliaran, sedaya berkeliaran di lingkungan sekolah. Lalu kemudian ketika kami ada di dalam lingkungan sekolah, jadi dengan tahu dan mau juga mengikat hewan-hewannya di lingkungan sekolah. Jadi saya juga tidak berani bicara, saya mohon kesadarannya sendiri, tapi tunggu kesadarannya juga tidak ada. Jadi untuk itu kami bersama guru-guru mengadakan rapat, lalu menyampaikan hal ini kepada ketua komite beserta pengurus. Beliau setuju, maka kami buat itu pagar, ya. Itu makanya kami buat itu pagar. Jadi itu saja penyampaian dari saya berkaitan dengan apa yang kami sudah buat. Lalu untuk program yang akan datang nanti yang sudah saya sampaikan tadi, nanti ada penegasan dari Pak Ketua Komite. Jadi atas perhatian dari Bapak Ibu saya ucapkan limpah terima kasih. Di kepala sekolah yang telah menyampaikan sambutan awalnya. Ini intinya tadi yang perlu kerjasama dari kita semua dalam hal keamanan dan juga mungkin termasuk dana. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana komite tahun ajaran 2020-2021 kepada Guru dipersilakan. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak saya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Guru yang sempat hadir di dalam ruangan ini. Yang terhormat Bapak Ketua Komite beserta pengurus yang juga sempat hadir pada kesempatan ini di dalam ruangan ini. Yang terhormat yang kami kasihi Bapak Ibu orang tua murid yang sempat hadir pada kesempatan ini dalam memenuhi undangan dari sekolah. Pertama-tama sepantasnya lah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena atas berkat penyelenggaraan, atas berkat penyertaannya kita boleh hadir di dalam ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kami juga menyampaikan permintaan maaf karena waktu Bapak Ibu untuk kegiatan hariannya disita, ya, terpaksa tinggalkan pekerjaan pada hari ini. Tapi ini
wujud nyata kecintaan Bapak Ibu terhadap anak-anak dan kepedulian terhadap pendidikan bagi anak kita semua. Sebelum saya menyampaikan laporan keuangan, terlebih dahulu saya perlu informasikan, ini sudah yang terakhir saya berdiri di sini sebagai bendahara SEGAO, karena setelah liburan Natal di Desember, tanggal 31 Desember kami sudah pensiun, ya, pensiun. Jadi bersuhoi kalian 20 serami bolomete sebagai bendahara. Jadi terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sudah mempercayai saya, karena jujur tempoh hari pemilihan bendahara ditunjuk oleh Bapak Ibu sendiri. Pilih saya sebagai bendahara, kemudian didukung lagi oleh pihak sekolah. Sekian tahun saya menjalani tugas ini, ya pasti ada kekurangannya. Semuanya itu pasti Bapak Ibu merasakan, dan Bapak Ibu sendiri tahu bagaimana kekurangan dan kelemahan saya selama saya menjadi bendahara. Jadi itu saya mohon maaf. Jadi dengan harapan, kalau saya nanti sudah tinggalkan sekolah ini, coba tadi agak, mereka coba ada atau lebih sampai. Pendapat dari naik kata ada ati gros, tiap tadi ada, begitu dan begitu. Kali itu tidak ada aku. Toto datang tolong kami teni open, pedang sewa osi tidak ada aku. Emeto ente kembalikan oleh aku sih. Jadi terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas pengertian, karena selama ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah menyangkut keuangan apapun yang dibuat oleh pihak sekolah berdasarkan kesepakatan dengan walaupun kesepakatan dan orang tua murid dengan pengurus komite. Yang di hotel aku dor boleh pemolor kami. Jadi minta maaf oleh campur. Mungkin mana tutur kata aku selama ini yang kurang berkenan, sikap, terima maaf selalu campur. Kalaupun nanti di akhir tahun, di akhir semester 1 nanti ada permintaan bukan sebagai bendahara, hanya sebagai guru SD Prespa. Mungkin itu saja. Lanjutan selanjutnya saya mau menyampaikan laporan penggunaan dan penerimaan dana komite. Memang di sini diminta oleh Ibu Kepala Sekolah untuk melaporkan penerimaan dan penggunaan dana komite tahun pelajaran 2020-2021. Tapi kenyataannya kami masih banyak menerima dana komite yang tunggakan tahun-tahun sebelumnya, bahkan sejak awal dibentuk ini ada pungutan dana komite. Sehingga sebentar saya bukan hanya penerimaan dana komite tahun 2020-2021 saja yang saya laporkan, tapi saya juga laporkan penerimaan dana komite tahun-tahun sebelumnya, mulai dari Juni tempoh hari, mulai dari Juli tahun 2021 untuk tahun pelajaran 2021-2022 yang harus kami laporkan pada saat ini. Yang pertama, jumlah KK untuk tahun pelajaran 2021 itu berdasarkan unduhan bulan September itu ada 186 kepala keluarga SD Ngao jumlah kakaknya. Kalau siswanya 300-an, 186 kakak. Dari 186 kakak ini sebelum saya ke sana, tiap hari disepakati beban dana komite per kakak bukan per siswa yaitu 225.000 per kepala keluarga. Berapapun anaknya dalam satu keluarga, hanya 225.000. Satu anak, 3 anak, tetap 225.000 per kakak.
ada. Kemudian kakak yang sudah membayar dana komite untuk tahun pelajaran 2020 tahun 2021 yang dari 186 kakak tadi yang sudah mulai membayar ada 61 dari 186 dengan rincian Bapak Ibu kepala keluarga yang sudah lunas untuk tahun 2000 tahun pelajaran OLOE kalau kemarin kesepakatan ada 14 kepala keluarga yang lunas yang sudah mulai menyicil ada 47 kepala keluarga. Saya tidak rincikan menyicilnya berapa. Kemudian yang belum mulai menyicil ada 125 kepala keluarga. Namun di akhir tahun pelajaran kali lalu kami banyak menerima uang juga dari orang tua murid, tetapi itu tunggakan tahun-tahun sebelumnya, bukan tahun pokoknya kami terima saja. Begitu kami kelirkan, ternyata masih banyak itu untuk tahun pelajaran sebelumnya. Sejak dibentuk ini adanya dana komite ini. Maka pada kesempatan ini saya perlu informasikan juga ke Bapak Ibu, total pemasukan tahun pelajaran untuk tahun pelajaran 2020-2021 total uangnya 8.465.000. Kemudian total pemasukan tahun pelajaran sebelumnya mulai dari tahun 2019, 2020, 2018, 19 sejak dibentuk itu ada 11.015.000 rupiah. Sehingga seluruh penerimaan sejak bulan Juni sampai dengan hari ini saat ini tadi bulan Juni 2021 sampai dengan 4 November 2000 ya hari kemarin ada 19.480.000 rupiah. Karena yang sebelumnya kami sudah laporkan kali lalu waktu rapat pembagian pembagian sudah dipesan jawab kan itu. Kemudian penggunaan dana sudah diinformasikan sebagai besar oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Tahun sebelumnya ada buat pembatas tembok pembatas di halaman sekolah dengan lapangan fondasinya. Sudah dilaporkan juga itu. Tetapi sekarang kita lihat bukan hanya fondasi, sudah ada naik berapa meter itu ke atas, bahkan belum selesai menurut Ibu Kepala Sekolah karena harus ada besi beton di atas lagi. Itu dari ruang komite itu tembok ditambah dengan pagar dia punya gerbangnya itu seluruhnya 15.195.000. 15.195.000 itu biaya pembuatan gerbang dengan biaya pembuatan pembelian segala macamnya, pokoknya itu lain persen. Nah, kemudian yang lain-lainnya ada insentif bimbingan belajar untuk siswa, kemudian ada untuk honor guru komite. Jadi Bapak Ibu, itulah gambaran secara garis besarnya menyangkut penerimaan dan penggunaan dana komite. Mungkin ada Bapak Ibu sebentar yang ada rasa gini, saya ambil itu saja. Ya, betul. Bayar bulan Juni atau bulan Juli kemarin, ada yang berpikir begini, bayar bulan Juni berarti bayar datang tahun pelajaran itu. Ternyata begitu kami cek di buku kakaknya kami. Dari mana pun itu, akhirnya nangkrong oleh kami, namanya tahun-tahun sebelumnya. Kalau ada Bapak Ibu ingin bertanya tentang soal penggunaan pembayaran dana komite, mungkin lebih bagusnya nanti bisa langsung berhadapan dengan kami kapan Bapak Ibu ada waktu. Berhadapan dengan guru kelas atau boleh berhadapan dengan saya sebagai bendaharanya, karena rekapitulasi
kakak untuk SM Preslao ada di saya dengan rekap pembayaran juga ada di saya. Ya. Mungkin demikian saja laporan kami. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan, saya tarik kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu Ros sudah menjawabkan penggunaan dana komite. Selanjutnya kita mendengar sambutan dari Ketua Komite pada komite. Terima kasih. Selamat siang semua. Terima kasih. Selamat siang. Doa dan janda akan jelas. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang berlimpah pada kepala sekolah dan seluruh guru, para pegawai, teristimewa atas pelaksanaan program atau rancangan komite tahun sebelumnya 2021, dan sudah ada gambaran, bahkan kita sudah lihat. Artinya komitmen kita itu tercapai. Jadi kita beri apresiasi untuk guru, pegawai, juga kepala sekolah di SD Preslao. Yang kedua, tadi saya sudah banyak mendengar, termasuk Bapak Ibu, dari kepala sekolah, dari Ibu Bendahara Komite juga tentang rancangan komite yang telah kita sepakati tahun lalu. Bahkan secara meluas tadi sudah disampaikan. Jadi tidak ada hal atau yang diperbincangkan lagi mengenai apa yang kita programkan 2 tahun lalu sebelum Ibu Kepala Sekolah ini muncul di sini atau ditempatkan di sini. Komite sebelumnya itu atas nama kepala sekolahnya Pak Tubi dengan rekan-rekan guru itu dulu pernah ada fondasi di situ itu. Ada fondasi dari pinggir puskesmas sampai dengan pinggir sekolah. Itu sebelumnya. Dan juga ada perbaikan ruang kepala sekolah yang sebelumnya berlantai semen. Dia berlantai semen tapi berkeran pada zamannya Pak Tubi. Jadi terima kasih untuk Ibu Kepala, para pendidik dan juga tenaga pendidikan di sekolah ini. Yang ketiga, saya juga sangat prihatin tadi kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa dana komite ini seret seperti ban mobil atau ban sepeda motor yang ada beban tapi tidak mampu berjalan, terpaksa mencari bengkel untuk mengisi angin. Artinya di sini kalau saya lihat bahwa sekolah ini tertati-tati langkahnya untuk membangun ini sekolah teristimewa untuk keamanan. Terus yang kedua, ada itu hari juga saya sudah sampaikan, hewan-hewan yang berkeliaran atau liar di tempat ini untuk dijauhkan dari lingkungan atau alam sekolah ini. Mudah-mudahan saya mengajak jagoan maka bagi mengurus. Dan mungkin ini kesana ini tidak ada main-main. Dalam tulisan oleh kepala sekolah ketika selesai. Ketek Lego. Itu kali ada program untuk ditembak tapi tidak. Tapi kita ya daya berpikirnya kurang terlalu jauh. Coba meliting oleh tulis baru atas jadi kabar. Demikian cerita orang boja atau orang sekolah lekap atau jadi pasti benar. Sekolah me ditungkar atau yang sekarang lah.
Tapi dengan gagal, dan itu saya sudah pernah lihat dan pernah rasakan waktu terus dikenal. Dia boleh bayar kalau semua laborasi, talung, lebih mana bangun ini, mesti ada rasa malu. Kenapa kita masuk kelas dari pintu kursus jati, puncak tidak terlalu. Bagi saya sebagai pengurus komite dianggap tidak mampu. Yahudi kali tunggu. Tunggu ketua tunggu pasti merah. Ini benci itu kita berboleh. Itu yang kali tahu kan sekolah. Jadi mungkin ini kesepakatan nanti saya minta pertimbangan untuk kali nanti, tapi sebentar untuk hewan-hewan. Kapan lalu juga saya sudah lihat bahwa di bagian barat ini sekolah ini sudah mulai dibersihkan. Mungkin untuk praktek atau kegiatan PSBD sini itu di pola itu tanah untuk nanti entah dia menanam apa, tapi ini kita secara bersama-sama untuk menjaganya. Berhubungan baru. Terus prihatin yang ketiga, saya juga guru, tapi tidak minta maaf pada guru matematika dia hari SD, tidak bermaksud untuk Bapak Ibu tidak. Saya kemarin mengajar hari apa? Saya coba masuk, saya baca dia punya topik ilmu matematika itu tentang pembagian pecahan. Seorang ibu itu bawa dia bagaimana menggunakan uang 20.000. Suaminya bilang uang 10.000 ini karena tidak ada uang. 10.000 ini garamnya 2.000, vicinnya 1.000, bawangnya 1.000. Karena ikan tidak ada yang harga 5.000, selebihnya sayur. Dan tiap hari ibu-ibu ini belajar tentang matematika di rumah. Tiap hari dalam seluruh program hidupnya, termasuk jam toko karena itu perhitungan matematika. Jam makan, jam minum. Saya coba lempar pertanyaan pada anak-anak. Kalau tulisan satu dibagi 2, anak SMP ini. Saya tanya SD mana? SD Karut, SD Tirta, Ruteng 1, Ruteng 2, Ruteng 5, dengan di Ruteng 4. 1 dibagi 2, saya tulis, kalau hanya 1 sebut 1 saja, bagi orang matematika tidak pasti itu. Kecuali kalau saya bilang, ini 1 sebuah HP, bisa paham. Tapi kalau 1 kecuali ditulis, 1 dibagi 2. Anak-anak sekolah itu rame-rame jawab, 2 apa? Ada yang bilang 1. Tapi saya menyadar, saya tidak marah, saya hanya senyum. Senyuman bahwa saya tidak mampu mengajar matematika pada tingkat dasar. Lalu saya coba keluar. Betulan ada ibu ada makan roti di ruangan guru. Saya lalu kasih saya 1 roti, 1 buah. Bapak untuk apa? Kasih saja. Dengan pisau saya memberi kelas hari ini apa ini roti? Ada berapa? 1 Pak. Ada yang bisa bantu saya, tolong belagi roti, harus bagi adik. Dia bagi pakai pisau. Dapat berapa? 2 Pak. Saya bilang itu mungkin benar. 1 dibagi menjadi 2 ya, ada 2 bagian. Tapi secara matematika itu namanya setengah atau 1/2. Oh begitu. Artinya penanaman konsep itu tidak masuknya untuk mengolok atau bermatematika tidak. Tapi penanaman konsep oleh guru SD membuat dia terbawa terus sampai besar. Nah, hal yang tadi sama juga saya kembali ke sekolah. Mau sekolah nih. Bapak sekolah, Kak, tidak dia nggak laku, jarak kaca, tueriku, jalan apa sih, hasil merisi,
bayar itu dibayar. Bayar itu dibayar, tuh ini saya. Mau sekolah itu mereka selama itu kasual sekolah. Tuh ayo, lewat kita untuk karena kue boleh itu. Sama seperti tadi itu. Tuh yang ngaji sepenuhnya ngujar di sekolah. Sekarang mana sekolah dan sekali demo. Guru cari juga jadi mana pondok jadi pintar. Dari keluarga. Dari keluarga alasannya. Ini biasa tidak mandi orang baru sisi sekolah kalau tidak mandi. Ayah nak kuliah lagi tidak kok bisa solusi baik. Jadi saya tidak salahkan pendidik atau para pendidik di rumah. Ini biasa ungkap kata kotor ini kotor ukur cara mawin dewe. Rahari narona SPH ini mana kowe. Konsep pendidikan pertama itu di rumah. Jadi jangan salah penuh. Sekolah punya tanggung jawab. Dari kongres aku ngobrol dari kau itu habisin penarian itu. Aku teman aku ini. Mesti tanya tuan mana tugas di sekolah. Ini sulit anak kau sulit tu kerja anda. Tu erti karena kau tak persumari atas sekolah itu. Aku rupis. Karena tidak biasa kita memulai untuk bertanya. Mati rawan. Mulai jauh dari teman. Tehnya kole-kole mulai teman. Muni apa mau? Dan ini fakta yang sombong itu kan dikatakan. Dan itu kita rasakan masing-masing di keluarga. Mau apa? Mau dunia. Ini mau itu kasar. Mai dari tega. Coba tetap. Begitu tadi temeh pas lah kami naruh dan tolak ke sombong. Sehingga macam apa? Aik. Nya mama aik. Kamu orang tu, kamu kayak mana dia orang tu, orang keluarga. Aku berpeang kali kamu, tu yang macam peang berdekat. Terus beri, tu yang kayak macam tu. Memang sudah kelas satu, masih kelas 5, kelas 1 SMP. Do, tu yang mana apa bayar? Tapi tu yang SMP 4 soalan itu memang baca. Pak, mau tak mau balik kelas kebetulan anak kelas seperti kamu maklum lalu kawannya kalian baru ini kopi kilo jadinya cinta lucu so lupa pak mau baca pak jadi ini artinya untuk kita kira Tobo ada tua ada saya ulang kali. Ini aku cung haju, orang agak aku dikacung haju. Ini aku pola banci noloma, zaman dahulu kami hantu dikat pola banci. Saya tahu ini tobo. Karena lebar aku boleh petani miskin boleh tapi. Kalau mau pikir haju aku pernah, banci pernah. Dikasih deo pika juga bawa laku. Tapi juga jadi guru. Yang penting atau tahu semana tapi tahu sedikit pendidikan. Cukup tahu betul terkena cinta. Temon kupon putih main apa ibu apa asalnya cari. Itu sekedar untuk membawa kita ke inti persoalan. Jadi kami diizinkan. Ini kita di sana sama-sama membantu untuk tanya itu anak-anak untuk bisa menulis. Mana sekolah yang baru coba kupon. Ayat batu mengenai mana batu musuhnya tato aku biasa main kartu ya. Walaupun kau ikut TK biar kupon hanya sekedar revisi, tapi revisi itu revisi sama. Jadi ngomong bangun ini ya, tapi buat sekarang kalau mungkin kau mata koalisi. Tapi dengan baik nonton terus aku doa mata aku. Karena setiap hari kehidupan kita ini hanya menanti untuk kapan kita untuk mati.
komen TJ kira tahu rasa soal tetap kita kira tema di sini uculi mahal komen teman ketika dia nanti berangkat sibuk pikir kalau pikir tentang tanah lino tema rahat pinanai itu terbiasa sudah biasa dalam kehidupan kita tema contoh orang pacaran pertama-tama risiko kalimat kata tenang bakohan patian gay tapoloka mana ai jadi untuk membaca menulis tolong untuk kita semua sama saya tahu Bapak Ibu juga menolong membantu jangan hanya anak zaman anak HP cara kali kan tu ada sini bukan HP ke mereka bangga Pak aku kali mau handphone ini DP ya ini sampai tanah tu sampai iya zaman sekarang ini boleh nak ketua tak ay berapa nggak boleh bukan zaman kopi zaman HP zaman kepian kemana aku bersama di luar kocok pelo jadi dari semua itu saya singkat saja bahwa dua komite ini kita tidak perlu kurang dan saya tidak perlu minta pendapat Bapak Ibu. Salah misalnya itu harus beriman karena itu hari kesepakatan saya punya catatan itu hari saya beri 300 bawa akhir 225 uang komite kita sepakati itu tetap 225 asal itu habis itu ini kurang itu tambah tapi minggu misalnya kurang itu yang sih jadi uang komite ini kita tetapkan 225 Bapak Ibu sama tak tombol kalau itu habis itu itu tutup ya tuh silakan capo itu caca kat mereka sangat berarti orang tua dari murid Valentino Corto mungkin yang pertama saya juga prihatin apa itu cocok kayak prihatin dengan sekolah tatap muka. Yang pertama, kami sebagai orang tua tidak dapat informasi pasti mengenai jadwal tatap muka. Mungkin ini masukan dari saya. Dari pihak sekolah, alangkah baiknya diberikan poster atau jadwal pasti, sehingga kami sebagai orang tua bisa cek. Karena untuk pakai tanya anak-anak ini, mereka juga ini begitu alasan, libur kami diam, jadwal hari lain. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kita urus. Terima kasih untuk jasa-jasanya karena bulan Desember mungkin sudah pensiun. Aku dia cuma koleni. Itu. Yang ketiga untuk komite ini kemarin memang sempat diskusi untuk istilah termasuk di teman-teman media karena hitungannya transaksi keuangannya tidak pakai kwitansi. Kami sebagai orang tua kasih saja uang di anak-anak ini, kalau kami kasih sendiri, tapi tidak ada bukti transaksinya, sehingga kami tidak tahu bahwa berapa yang sudah dibayar, berapa yang belum, untuk tahun berapa ini. Kalau untuk fasilitas sekolah, yang menjadi pertanyaan saya, SDI Lau ini sudah mandiri atau di bawah intervensi dinas? Kenapa selalu dibebankan di komite? Apakah tidak ada inisiatif dari sekolah untuk pengajuan ke dinas kalau kekurangan fasilitas?
Mungkin saja itu penyampaian dari saya. Mungkin sebagai orang tua dan asikai cilio itu ikan anak seseorang. Memang belum buka dan jawab, tapi saya tadi masih fokus di ruang komite. Jadi ini kita itu berkata bukan berjiwa, berkata malah terlalu cerita. Ada orang kepala saya terus dia akan kembali. Anggaplah tadi surat 100 lebih, 112.500. Baik, terima kasih untuk ini kita palu. Terus apa yang disampaikan oleh saya saja gue. Dapat nanti ini untuk kita temukan nanti ke ibu kepala sekolah. Terus fasilitas. Jadi kalau untuk pertanyaan terakhir dari kontak ini, saya sempat bisa menjawab. Sekolah ini semuanya ya SD itu bawah lintasan dinas, tidak ada yang secara mandiri. Yang SD di dinas, yang SMA yang lain itu ke provinsi. Terus ada beberapa hal yang mungkin nanti soal minta sumbangan. Sekarang ini proyek ini kebanyakan proyek pusat ini. Kalau yang di daerah sekarang ini kebanyakan rehab ringan. Tapi untuk pengadaan itu semua juga dari pusat. Hanya terima kasih kalau misalnya kita punya proposal ini, ada kirim proposal 2 hari 4, tapi sampai hari ini belum ada jawaban untuk proposal untuk pengadaan ruangan. Tolong kali itu mereka bilang lebih baik juga. Terus yang kedua, saya lanjut lagi. Kita sini ada guru komite dalam 4 orang. Guru komite dalam 4 orang. Lalu pembayaran itu ada pembayaran dari bos, ada pembayaran dari komite. Kalau di sekolah swasta, dana bos itu 75%-nya untuk guru komite, tapi itu tergantung yayasan, bukan ikut maunya kepala sekolah atau guru-guru. Itu dalam petunjuknya 75%. Di sekolah negeri ini 50% dari dana bos untuk guru komite, 50%. Itu di petunjuk bos. Dari dana komite yang ada dana bos. Dana bos juga itu bukan hanya 1 poin, ada 13 poin. Banyak orang tua bilang ini, tema dana bos kan. Benar, ada. Tapi itu ada 13 poin kegiatan yang harus dirinci dengan porsinya masing-masing, bukan ala ikut mau. Misalnya kalau yang ini bisa dapat sedikit duduk sekolah, kepala sekolah, admin OKTP, bukan. Ada dia punya persentase dibagi dengan 13 poin. Itu dana bos. Terus pengadaan kursi. Pengadaan kursi dengan ini kita mungkin 10 pasang saja gue, 10 pasang nanti untuk kursi meja itu. Pengadaan tahun ini 10 kursi, 10 meja untuk anak-anak kita. Terus yang keempat ini kelanjutan pembuatan pagar, itu juga dari dana komite yang masih tersisa ini. Kelanjutan buatan pagar termasuk mungkin dengan proster itu ya uang yang tadi karena pertanggung jawabannya sudah. Tinggal nanti kalau ada yang tanya lebih detail tentang uang, Ibu Ros dari sudah mengatakan saya selalu siap untuk memberi. Yang keempat, pergantian bendahara. Pergantian bendahara ini Ibu Ros ini akhir masanya Desember 1 Januari. 31 Desember atau 1 Januari baru aktifnya pensiun. Karena kalau SN itu biar tanggal 10 Desember
hari lahir, terus pas usia 60 tahun tanggal 10, maka tepat tanggal 11 sampai tanggal 31 itu dianggap dia masih aktif untuk gajinya, walaupun tidak beriringan kelas dia. Untuk gajinya sampai dengan tanggal 31 bulan itu. Mulai dia tidak mulai pensiunnya itu mulai bulan berikutnya. Terus perkataan bendahara ini supaya kita jangan terlalu ini. Bendahara ini memang bukan kita sebagai orang tua. Mungkin kita nanti tunjuk guru-guru di sini. Atau saya beri saja alternatif. Apa kita yang pilih atau kembali ke sekolah? Sekolah saja. Jadi bu kepala. Jadi saya tidak mau lagi soal itu. Jadi kembali ke sekolah Mama Rose karena Mama Rose ini yang panjang usianya di bendahara termasuk panjang. Mudah-mudahan setelah 60 juga kita panjang-panjang terus. Terus perbuatan pagar dengan rafsa nanti mungkin ini ibu nanti kalau bisa nanti dalam pertanggungjawaban nanti itu diberikan kepada kami. Memang ada rancangan di sini, tapi saya tidak perlu baca rancangan pasirnya, batu batanya, semennya, besinya. Itu juga saya tidak mau ngomong karena apa? Ngomong beoner positif sobat. Dan saya rasa untuk hari ini untuk sesi tanya jawab mungkin kalau ada yang mau tanya juga tentang kemajuan sekolah boleh. Nah, terus ada hal yang lain juga boleh. Terus terakhir saya minta kesepakatan kita. So sekarang bisa episode penguncian. So okay. Jangan paling solusi. Kau enggak? Asal. Jadi ya. Ya masukan mungkin agak tidak bisa SD lalu saja kita menjawab untuk sapi. Mungkin perlu kolaborasi. Habis kita puskesmas, SMP, mungkin sampai di kelurahan, nggak perlu sampai di kecamatan. Ya koordinasi sama-sama supaya tanggung jawab sama-sama. IM itu harap SD lakukan, mana ada konflik sosial juga. Mau tahu nah terus kita ngarap tapi udah nonton sudah baik. Baik, terima kasih. Apa yang sampaikan ini Tuan Tatu ini sudah pernah kita sudah sampai di kelurahan. Bahkan kelurahan itu Bapak Diarta itu ada pernah turun langsung di sini. Sampai ke polisi juga untuk kita menangani. Ada tadi yang tahu, kegilaku kita bawa sengat terbang, ketua polisi ngarap yang tu memang tidak lain di sini. Kocok, jadi tidak. Terima kasih Pak. Saya orang tua dari anak nama Lapis anak Krisman Joshua. Dengan terakhir tadi soal keamanan lingkungan sekolah dalam hal ini soal apa semua. Sebelum saya bertanya, saya belum tahu untuk keamanan lingkungan sekolah ini ada satpam atau penjaga begitu. Kalau ini kan soal keamanan, bukan hanya keamanan hewan, keamanan personal, termasuk keamanan lingkungan dalam dan luar keluarga. Jadi untuk kalau memang untuk seperti Bapak Komite bilang dari Jalan Aceh titip besar, ini sudah berapa kali titip besar kayaknya. Dan untuk menyadarkan masyarakat itu perlu usaha yang lebih ekstra. Apa
apalagi sama untuk pesan apa sudah alangkah bagusnya komite mungkin bisa kayak ada satpam sekolah. Nah, nanti sudah suntuk keamanan baik di luar dan di dalam ruangan. Terima kasih. Baik, terus kalau mengatakan ini, terima kasih Pak Menteri, Om Tato juga terima kasih banyak atas usul saran. Jadi Ibu Kepala tadi karena koordinasi sekali lalu titik sudah sampai 3 kelurahan, mungkin ini lebih sedikit. Nanti mungkin kita melibatkan RT juga yang paling penting, RT dengan RT di kompleks lingkungan sekolah ini. Nah, terus dari situ nanti baru kita ke nanti dari komite kelurahan, ke kecamatan dan ke atas lagi. Terima kasih Pak. Jadi ini untuk perjuangan kita. Terus dari Pak Menteri tadi di sini ada keamanan juga, ada pihak keamanan yang kalau saya lihat ini Pak ini super ekstra kerja karena tinggal di lingkungan sekolah. Dia juga bukan seolah tidak sebagai guru juga tapi sebagai satpam juga, mungkin termasuk ibu tim juga. Ibu tim yang menjaga tapi itu kira balik itu sama yang boleh ACKF kita boleh saya. Terus mungkin yang saya terima lagi tadi Ibu akan sampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah ini mengenai bimbingan khusus ini tetap berjalan, bimbingan khusus kelas 4, 5 dan 6 ini tetap berjalan. Terus ada pertanyaan lagi tadi Om Arus bahwa ada pembayaran dari sekolah, tidak ada bukti pembayaran tentang kwitansi ini nanti menjadi supaya kita tidak saling mencurigai. Menang kemudian tertunggu barisan tanah kowe akhir terakhir tema ngasanci kemudian aku ketemu awal karena tema kwitansi pembayaran. Jadi ini untuk nanti mungkin lebih rinci nanti harus tahu itu apa. Nah, terus ada satu hal lagi yang disampaikan tadi itu saya tidak mau lagi kakak yang belum, yang mencil atau yang belum, tapi ini jadi perhatian kita. Terus kalau diizinkan, saya tidak minta kesepakatan ini, tapi ini permintaan. Kalau dana PIP terima, kalau dana PIP terima, saya dengar di SMP Kapal Lalu itu dengar dana PIP, saya dengar dari Bapak Kepala Sekolah, mereka itu udah beli ini, tapi saya tanah kowe. Jadi kita juga gitu. Kalau dana PIP keluar, itu dia kekerasan lebih dengan 375 itu. 1 tahun ini anak. Petangan C225. Nanti kalau dipotong salah lagi. Padahal guru yang memotong ini uang untuk meringankan jalan, bukan jalan pintas, tapi komunikasi sekolah dan orang tua. Dan tiba saya nggak mau lebar, langsung ini karena saya tahu berapa banyak yang dapat pisang, hampir sebagian besar. Pokok kita saya situ lah, maikat kolej macam mana dapat surat kalau beri kolej ke toko maaf, dan masih ada apa yang kurang yang sakit-sakit juga itu. Nanti sekolah sasaran untuk marah bagi anak-anak yang tidak dapat bagaimana saya sasaran di sekolah dikasih kursus. Saya pernah dengar juga bukan di sini di rumah mulai jom tanda tangan surat nikah, agu permandian apa segala macam menyangkut ketua wilayah 5. Maka ini percuma katanya ini ketua komite dia masuk anak-anak itu berusaha.
urusan bisa sekolah Pak. Ini mulai terus, salah ngancing karena satu rekan kerja dengan kepala sekolah satu Pak itu semuanya buat. Ini nanti kalau dapat dana ke ibu kepala kalau dapat dana itu tolong hadirkan komite untuk bisa nanti mungkin kita dapat pertemuan dengan orang tua yang menerima uang KIP. Begitu. Ayo politik masih enggak moral. Ini kau enggak dukun tahan oleh sekolah. Tuh tahan mungkin terselip. Protes di sekolah. Dia mencoba percobaan. Iya. Saya ada dengan sekolah tetangga baru-baru juga ribut karena dukun. Memang secara aturan itu tidak dibenarkan sekolah memegang itu buku, tidak dibenarkan. Jadi boleh secara aturan tidak dibenarkan sekolah memegang itu buku. Calon akan tuh sekolah ke sekolah. Tapi yang calon sini mana? Tapi mana calon itu buku situ ibu? Nah, memang kami. Tapi itu memang karena tuh yang berarti yang lihat Korea boh memaskat bahasa mak. Mungkin ada penambah dari Pulau sebelum saya menyambut cerita saya mulai. Terima kasih. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Nana, Bapak tadi itu. Kenapa itu terus lagi? Tapi waktu untuk pada admin apa itu apa sih? Niat lelo sot anak kue sot apa? Bimbingan proses PTB baca tulis. Niat di klinik, bayangkan buat satu bidang situ semua membutuhkan waktu. Memang ini PR untuk nanti ke depan. Kepala sekolah. Kemudian Bapak Ketua Komite minta maaf. Saya tidak bermaksud untuk mententangkan kembali niat baik kita, niat baik Bapak Ibu yang hadir. Ayo bener orang yang hadir di sini tidak sampai 186 kepala keluarga. Sesuai dengan laporan aku, untuk pembayaran komite 2020-2021, nilai batang pelajaran ya Bapak Ibu belum 50%. Tolong dipertimbangkan kembali. Kita ingin nanti deputat ketua komite entah perlu mana 225.000 tahun pelajaran kok berjalan Tolong. Ini masih yang lama. Yang lama punya tadi ini. Oh, pikir aku tinggal lemparkan yang baru. Hanya penekanan ulah. Minta maaf. Saya pikir tadi ya dilemparkan untuk kesepakatan yang baru lagi. Dan minta maaf. Yuk, relek marang lagi dulu nih. Ayah jujur nih. Bahkan bingung oleh bendahara jadi nih. Ngobrol musik. Ya mudah-mudahan bendahara yang pengganti saya nanti tidak seperti saya nanti ribetnya. Bayar lo, menurut pengertian data tua, bayar tahu lo, ternyata mimi oleh buku kali. Tapi maaf Pak, untuk menghindari itu buat Bapak Putri. Terima kasih banyak. Minta maaf, saya pikir tadi datang tentang pelajaran perlu. Padahal kita ya betul dibereskan dulu yang tahun 2020 dan 2021. Mana masih ada lagi yang sebelumnya tuh 19, 20, 18, 19 masih ada yang belum. 1, 2, tapi sebagian besar sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Ros tidak apa-apa. Dari pensiun aku boleh ke Kalimantan pensiun. Jadi terima kasih. Rapat untuk 2021-2022 itu nanti di Juli. Kita akan berada di 2021 masih. Walaupun secara tahunan itu nanti sudah mau habis di tahun 2021. Tapi tahun pelajaran ini masih berjalan 2020 sampai dengan 2021 sampai dengan Desember. Terus 2021 sampai dengan 2022 itu nanti mulai di Juli karena kita akan habis setengahnya di tahun pelajaran kita punya ini. Jadi karena kita punya uang
Uang Karena komite. kita punya uang komite ini bukan tahun anggaran, Nah. kita tahun pelajarannya. Nah, 2000 ya, ada tahun pelajaran itu per tahun tuh Ibu. Iya, per Ya. tahun pelajaran bukan per tahun Nah. anggaran. Kalau dia per tahun anggaran berarti akhir sampai dengan Desember. Nah, Kalau akhir tahun pelajaran berarti tahun pelajaran 2020-2021 olo gile batunya. Bulan 6 olo. baik saya Oh, bos. kan tahun pelajaran. Jadi ini begini saja bos, daripada perdebat itu nanti sama tidak gunanya. Karena ini kan kita baru diundang untuk rapat ini dari Jabar, itu. Artinya jadi ini kan, ini baru kita diundang untuk rapat 2020 itu 2021 itu. Iya, 2021. Nah, 2021 itu baru sebenarnya rapat ini kan sudah berjalan lama sebenarnya. Kalau sekolah dari sejak bulan Juli kemarin tuh, tapi kita ini molor karena COVID. Nah, jadi untuk itu nanti yang secara administrasi dari Ibu Ros dan sekolah yang tahu, saya tidak. Kalau secara administrasi tentang uang komite, pada prinsipnya kita ini kan sekolah menghubungi, kita mengadakan jawaban untuk rapat. Sepanjang tidak menghubungi walaupun ada masukan, tapi karena COVID, kita bisa paham, bisa mengerti. Begitu. Saya rasa apa yang sudah disampaikan tidak perlu lagi untuk kita ini, tetapi kita tetap berjalan apa adanya. Nah, saya hanya menggarisbawahi ada beberapa poin tadi itu sesuai dengan titipan tadi itu Ibu Kepala. Jadi dana KIP itu kalau diterima, tolong nanti untuk mengundang komite untuk bisa nanti memenuhi kekurangan tentang pembayaran itu. Ini politik saya lakukan solusi Moraga. Mudah-mudahan mama-mama ini yang bisa menerima uang di bank. Ini bapak-bapak aku lebih lama kolega. Ayo kita belum main. Ini harus rapat kanan, mau ibu-ibu. Ini urus hari bapak-bapak. Nah, syukur kalau dia berjalan seimbang. Dan mungkin ada penambahan dari Ibu Kepala Sekolah. Dan sebelum penambahan dari Ibu Kepala Sekolah, dengan demikian dari pengurus komite, hanya itu saja yang disampaikan dalam tahun berjalan ini. Kalau ada yang kalimat yang menyakiti Bapak Ibu, kembali ke saya. Yang baik Bapak juga baik, tidak juga baik. Tapi yang penting apa yang kita bahas bersama tentang kekurangan dan pilihan kita untuk kita tetap tindak lanjut di depannya supaya sekolah ini lebih cantik, lebih tampan dalam pandangan atau hal lain yang menjadikan sekolah ini tempat teduh bagi putra putri didik kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Kepala. Baik, terima kasih Bapak Ketua Komite juga Ibu Bendahara sudah menyumbangkan segala pikiran-pikirannya untuk kebaikan sekolah kita. Ya. Saya masih tadi mau menjawab pertanyaan dari orang tuanya Valentin ya, berkaitan dengan jadwal ya, roster. Memang awal-awalnya kami ada pembagian roster kepada anak-anak, tetapi dari pemerintah ada saja perubahan-perubahan ya, kadang masuk, kadang BDR, kadang masuk, kadang BDR, sehingga membuat anak-anak juga bingung, juga orang tuanya bingung. Jadi akhirnya yang masuk kemarin memang betul kami tidak bagi rosternya, hanya kami pertegaskan kepada anak-anak bahwa hari ini jadwal kami. Tapi untuk kedepannya kami akan bagi untuk jadwalnya supaya orang tua bingung. Kalau di sekolah-sekolah lain mereka tinggal informasikan lewat WA group, tetapi apa adanya kita karena kebanyakan orang tua tidak mempunyai HP Android sehingga susah di situnya, terpaksa harus secara manual pembagian kertas berkaitan dengan roster. Lalu berikut berkaitan dengan pertanyaan nomor 3 tadi, apa ada bantuan dari pemerintah? Iya, ada bantuan pemerintah berkaitan dengan dana BOS ya. Kalau saya mau ngomong jujur, dari dana komitenya untuk pembangunan sekolah itu sangat minim sekali. Konte dengar itu berapa pemasukan, berapa keluarga yang tidak membayar sama sekali. Jadi itu tadi yang saya baca itu berupa program-program yang dibuat oleh sekolah, tetapi lebih banyak dana yang masuk itu yang untuk membangun itu lebih banyak dari dana komit dana BOS.
sedikit untuk tambah sedikit dari dana komite. Jadi untuk itu supaya memperlancar pembangunan MLE Lolite, mungkin dari semua sekolah di Kecamatan Langke-Rembong khusus SD ini, sekolahnya kita yang masih sangat prihatin sekali untuk pembangunan. Ya, kalau kita lihat lantai juga itu ke sana banyak yang pecah-pecah. Terima nganceng melalui bagi-bagi sensitu. Dana bos jumlah siswa kita 275 yang diakui. Lalu kemudian dana bos itu seperti yang Bapak tadi sudah jelaskan, Bapak Ketua Komite, ada dia punya item-itemnya, ada 13 item yang harus dibagi-bagi di situ. Bayar guru honornya berapa, ada persen-persennya. Sehingga ikut sesuai dengan presentasi itu untuk pembangunan sekolahnya. Mengapa perlu adanya dana komite untuk tambah sekolah itu? Jadi ada masih bantuan dari pemerintah. Jadi tidak mandiri sama sekali dari dana komite gitu. Hanya untuk membantu. Tetapi yang 100% dari dana komite pembangunan itu ya, pagar itu ya, itu yang 100% dari dana komite itu pun baru bisa kami bangun karena tekan di anak kelas 6 yang mau mengambil ijazah ya. Ini itu sedikit sekali masuknya setiap tahun ya, sedikit sekali masuknya setiap tahun. Jadi saya tidak bisa terlalu memaksa, itu urusannya dari Ketua Komite untuk sadar dan tidaknya orang tua untuk membayar. Jadi untuk mandiri tidak, ya tidak mandiri. Lalu untuk pembangunan sekolah tidak seutuhnya dari dana komite. Sekolah kanan itu kok lebih banyak dari dana bos. Hanya untuk bantu-bantu deh. Cara prihatin kalau meja-meja dan kursi-kursi banyak sudah yang reot, ya banyak sekali yang reot. Untuk itu pergi sampai supaya lebih cepat, ya lebih cepat untuk pengadaan itu. Makanya mohon bantuannya untuk menyumbangkan sedikit uangnya untuk sekolah. Dan itu sudah. Sekian dan terima kasih. Satu lagi berkaitan dengan PIP. Tempoh hari ada beberapa orang tua datang mengamuk di sekolah kenapa tidak dapat bantuan PIP. Jadi berkaitan dengan bantuan PIP ini, kalau dari keluarga mengurus kartu apa namanya di dinas sosial, urus itu, lalu urus akte kelahiran di catatan sipil, lalu dengan kartu keluarga, lalu bawa ke sekolah, maka sekolah tinggal menginput data-data itu di pusatnya terbaca. Jadi kalau ada kesalahan sedikit nama, misalnya nama dari orang tua, nama ayah atau nama ibu, ada kesalahan sedikit, maka anak itu tidak dapat bantuan. Jadi tahun lalu sekitar bulan Oktober tahun 2020 ada data khusus dari Pusdaktin dari kementerian untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan bantuan dana PIP. Ya, sebelumnya banyak orang tua datang mengamuk, saya belum tahu persis cara menjawab bagaimana. Setelah saya mengikuti itu, ternyata itu di pusatnya secara otomatis, ya secara otomatis. Kalau orang tua sudah mengurus kartu keluarga, kemudian saya punya anak sekolah di sini, betinai apa kita sekolah mengatin bantuan untuk anak-anak. Jadi saya bilang pilih kasih. Saya bilang tidak ada pilih kasihnya di sekolah, semuanya diperlakukan sama, semua anak-anak diperlakukan sama. Kayak itu tadi, mungkin karena kekeliruan di situ kita tidak tahu apa namanya syarat-syarat untuk mendapatkan itu. Lalu kemudian bukan berarti kalau sudah ada akte kelahiran, ada kartu keluarga berarti sudah pasti dapat PIP. Lelo boleh diselaun kata dite. Kalau kita dianggap tidak layak untuk mendapat, mungkin karena kita ekonominya mampu, maka tidak dapat, ya, maka tidak dapat. Jadi seperti itu. Lalu berikut berkaitan dengan uang PIP tadi, saya mohon kepada orang tua yang menerimanya berhati ke anak kue, terutama berkaitan dengan pakaian seragamnya, kebutuhan sekolahnya. Karena PIP ini untuk bantuan anak sekolah, bukan untuk bantuan perekonomian kita di rumah berkaitan dengan belanja sembako di rumah, bukan ya, tetapi berkaitan dengan keperluan anak sekolah. Misalnya kalau anak sekolahnya bajunya sudah robek, dia beli pakai uang itu. Demikian juga dengan alat-alat tulis yang lain dan seperti itu. MLE lo laku so tiba lo tema mas untuk keperluan anak sekolah, ya itu.
Jadi selain itu juga seperti yang Bapak Komite sampaikan tadi, kalau memang seperti itu terpaksa kita terimanya kolektif, ya, kita terima kolektif, tidak lagi dipakai minta-minta surat keterangan di sini. Jadi nanti mungkin satu orang pengurus yang perlu diambil, baru kita adakan rapat bersama-sama kesepakatannya bagaimana. Jadi aku pego ringo langsung sepihak saja saya potong tidak, ya. Kita berdasarkan kesepakatan juga nanti menghadirkan pengurus komite. Jadi demikian yang saya hormati juga Ibu Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru, dan yang saya hormati pula orang tua murid dari siswa-siswi yang ada di SD Lau. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya di sini? Saya di pasir. Jadi Ibu hari ada rapat ya, ada rapat dan saya diundang akreditasi sekolah. Waktu itu saya diundang untuk menjadi perwakilan dari orang tua murid untuk tanya jawab dengan tim dari Jakarta. Dan waktu itu ada beberapa pertanyaan yang disampaikan terkait dengan aspek kenyamanan lingkungan sekolah. Dan saat itu saya soroti bahwa terkait dengan aspek lingkungan sekolah yang ada di SD Lau dari sisi kenyamanan, karena tombol itu adalah tombol untuk menutupi kekurangan yang ada dari kenyamanan lingkungan sekolah, lapangan sekolah, hotel, temanga lini jakit, tombongan lagu, temanga itan, lini jakit situ. Itu apa? Jadi rata botol-botol saya tidak banyak berkomentar terkait dengan hal ini. Jadi saya hanya mau memberikan apresiasi kepada pihak sekolah, dalam hal ini Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite beserta orang tua murid seluruhnya, bahwa apa yang saya lihat, yang saya alami, saya rasa luar biasa keberatan dari pihak sekolah dan Bapak Ketua Komite. Karena terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan, kalau yang saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Ibu Bendahara, bahwa ada begitu banyak pemasukan keuangan tahun-tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan tahun sekarang, tapi realisasi dari penggunaan keuangan yang minim justru nampak kita lihat. Karena itu besar harapan saya, apa yang menjadi kesepakatan kita bersama pada siang hari ini itu harus kita laksanakan. Terima kasih dan saya kembalikan. Baik, karena ini rapatnya komite, jadi saya rasa kita sampai sini saja rapat ini sudah jam 10.30. Jadi mungkin nanti kalau ada undangan berikut lagi nanti untuk pertemuan rancangan anggaran komite tahun berjalan 2021-2022 nanti akan disampaikan di Diabar. Bapak Ibu, jadi saya kembali lagi kepada kita untuk kembali sama-sama membangun baik putra putri kita, terus kerjasama kita sekolah dengan orang tua, termasuk komunikasi kita kalau ada temuan-temuan yang mungkin menyakitkan tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi. Ada orang tua yang mengamuk, ada istilah indikasi. Saya ada ingat berapa hari Ibu, ada petugas dari statistik. Saya pernah coba tanya langsung, mengapa banyak kakak dan anak di sekolah di SD Lau itu tidak dapat PI? Itu kendalanya di mana? Termasuk nilai saya juga pernah saya sampaikan untuk meneruskan di dinas pendidikan juga. Tapi jawaban satu dari petugas, karena ada petugas ini yang turun langsung dari pusat atau provinsi yang
hadir di setiap kakak. Mengapa itu baru? Karena lah kopak yang itu kau. Rei asa kalian semua. Ayo. Tuere ko dia main di tempat patoi. Atau mana? Kebanyakan kita itu kalah di situ sopan atau etika kita. Banyak yang mendatangi rumah-rumah. Ada yang bilang gini, kami ke rumah, temana, tema respon. Kira kita tahu boleh sego, merah minggu, itu yang apa itu. Itu kenalannya. Tidak hanya harus kartu keluarga, kartu kakak tadi itu dengan yang lain-lain. Mesti administrasi itu tahu. Ini tuh memang hari cikgu bendahara soal sekolah. Ibu, apa kita saran? Sama noni kaki. Mesti boleh terus. Marah poli boleh kita itu masalah, tapi harus dikata gereja tetap urus administrasi. Soal keluar tidak menjadi masalah, tapi administrasi tetap berjalan. Tengok ina bigol tidak bebas mana. Sehingga untuk kita semua, memang Al-Quran ikat sekolah ikat pesan lewat tanah. Tetangga terdapati diterahkan. Tuhan yang kilo berhak polisi sekolah. Dan saya hitunglah 3 kali yang pergi di rumah orang tua. Contoh bagian percuma, percuma apa? Percuma. Sehingga kemudian orang ngarap, saya ngarap di Tuhan Mayu, saya bagus, saya boleh kembali. Ayat berapa kita? So sinte guru, saya baca tapi ngarap. Baru itu ada. Sehingga cukup apa? Sehingga itu untuk terpani. Terus titipan kedua dari yang ini, dan itu banyak terkira. Kita kurang kue. Ini gua terlalu. Lalu gua terlalu balik kelas sama ya, kompensi koi. Gua sadar ini, tapi gua sadar ini tidak lanjut. Mudah-mudahan kemana anak suka mendengar. Puji Tuhan itu tobo di sini. Puji Tuhan kalau ini tobo marco. Ini hitung cosok. Pembelipi 2000 2000 itu ini sekali si petiliset Jepang, petiliset lawa Hongkong, petiliset si Meiko, Kamboja. Ini 2000. Seperti di kanan Kamboja ini. Tapi oleh tahu